warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan praktikum embriologi ya. Kali ini kita praktikum perkembangan embrio ayam ya. Perkembangan embrio ayam. Mungkin praktikum embrio ayam ini kita bagi menjadi 3 kali pertemuan ya. Jadi pertemuan pertama ini untuk fase awal perkembangan embrio ayam. Jadi tentu saja tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan fase awal embrio ayam, mungkin sampai fase menengah nanti ya, di mana dalam perkembangan ini akan terlihat perkembangan secara mikroskopis dan makroskopis ya. Tetapi untuk pertemuan pertama ini kita fokus ke perkembangan mikroskopis dengan menggunakan sediaan irisan jaringan dengan metode parafin dan pewarnaan hematoksilin eosin. Sekarang kita ke alat dan bahan. Ini alat yang digunakan utama yaitu inkubator ya, untuk menginkubasi perkembangan embrio dalam telur ayam. Kemudian mikroskop ya, untuk pengamatan sediaan mikroskopis ya. Berikutnya alat sekti ya, alat sekti seperangkat untuk membuka kerabang telur, loop dan kaca arloji ya. Kemudian bahan utama tentu saja adalah telur ayam yang sudah dibuahi ya. Telur ayam yang sudah dibuahi ini kita beri kode sesuai umur perkembangannya yang akan diinkubasi. Ini belum diinkubasi tapi nanti kita inkubasi sesuai jam perkembangan yang diperlukan ya, atau usia perkembangan yang diperlukan. Telurnya masing-masing kita beri kode dengan nomor urut 1 untuk perkembangan 12 sampai 15 jam. Nomor urut 2 untuk perkembangan 18 sampai 22 jam. Nomor urut 3 23 sampai 26 jam. Nomor urut 4 untuk perkembangan 30 sampai 33 jam. Nomor urut 5 untuk perkembangan 48 sampai 52 jam. Nomor urut 6 untuk perkembangan 64 sampai 69 jam. Nomor urut 7 perkembangan 5 hari. Nomor urut nomor urut 7 untuk perkembangan 5 hari ya. Kemudian nomor urut 8 untuk perkembangan 6 hari. Nomor urut 9 untuk perkembangan 7 hari ya, untuk perkembangan 7 hari. Dan masing-masing embrio ini kita inkubasi tentu saja dengan teknik bagaimana agar saat diambil usia perkembangannya tepat ya. Saat diambil dari inkubator usia perkembangannya tepat. Jadi misalnya hari H untuk perkembangan 12 jam, maka berarti H-12 meletakkan di dalam inkubator. Kemudian misalnya untuk embrio telur nomor 9. Telur nomor 9 perkembangan 7 hari ya, berarti meletakkan telur di dalam inkubator H-7 ya. H-7 sesuai nanti saat pengamatan. Sekarang kita masukkan ke dalam inkubator. Berikutnya kita inkubasi telur ayam yang isinya sudah difertilisasi. Ya, disusun. Ya. Silakan ditutup kalau sudah.
Ya, kita tunggu lama waktu inkubasi sesuai dengan umur perkembangan yang kita inginkan. Ya, diinkubasi pada suhu 38 derajat Celcius. Ya, waktu perkembangan yang ditentukan sudah sampai, silakan diambil telurnya. Ya, kita amati untuk setiap jam dan hari perkembangan. Pertama-tama kita buat dulu, kita tentukan ujung tumpulnya. Ini ujung tumpul ya, ujung lancip. Ujung tumpulnya ini, di ujung tumpul ini terdapat rongga udara ya. Di sini juga permukaan ujung tumpul ini tempat berbatasan dengan permukaan embrio ya. Lalu kita buat lingkaran ditandai dengan pensil dengan diameter kurang lebih 2 cm. Kenapa harus ditandai? Karena kalau tidak ditandai mencele-mencele saat kita menggunting dengan guntingnya ya. Lalu kita ini buat lubang kecil ya. Lubang kecil untuk tempat memasukkan gunting ya. Gunting ya, gunting telurnya mengikuti garis yang tadi kita buat lingkaran dengan menggunakan pensil. Awas. Sudah terbuka. Ini ada pembuluh darah sedikit ya, berarti ini ada embrio baru berkembang karena pembuluh darahnya sedikit. Kita lihat seberapa besar perkembangan embrionya ya. Kita lihat seberapa besar perkembangan embrionya. Kecil sekali ya, kecil sekali. Baru ada pembuluh darah, kita cari ya, embrionya. Oh, ini ada, kecil sekali ini ya, kecil sekali seperti lidi ya, memanjang seperti lidi. Kita foto dulu, memanjang seperti lidi ya. Ini coba kita lihat, kita dekatkan kamera ya, karena kecil sekali kita perlu dekatkan kamera. Nah, ini pembuluh darah, ini embrionya yang putih, terlihat ya. Ya, embrionya yang putih. Dekatkan lagi, embrionya yang putih seperti garis, ya. Kita foto gimana? Terlihat tidak? Nanti di fotonya karena terlampau kecil ya, kita foto dulu. Kurang jelas ya, karena kecil dan ya tadi fokusnya susah dicari. Kita besarkan.
Ya, alhamdulillah dapat embrionya ya, bisa difoto dengan jelas. Tadi yang seperti terlihat di kamera ya, bisa difoto dengan jelas, alhamdulillah. Sekarang kita bersihkan ya. Nah, seharusnya embrio sekecil ini ya, embrio sekecil ini bisa kita buat preparat Woolmon ya, Woolmon dengan preparat awetan Woolmon ya, di kaca benda ya. Tapi karena keadaan kita belum memungkinkan untuk langsung dibuat preparat Woolmon ya, kita amati aja semampunya morfologinya yang kecil ini ya. Kita pisahkan embrio dari yolk. Kita pisahkan embrio dari yolk. Sebentar saya mencari gunting. Ya, pakai gunting ini aja karena kita pisahkan embrio dari yolk ya, dari membran yolknya dulu ya. Dari membran yolknya kita pisahkan supaya embrionya bisa diambil. Kita potong dulu membran yolk ya. Kalau tenggelam ini sulit dicari nanti malah. Semoga tidak tenggelam ya di antara yolk. Sudah kita potong ya. Ya, bisa diambil ya, alhamdulillah bisa diambil embrionya, dipisahkan dari yolk dengan mudah. Biasanya sulit sekali ya. Kita sisihkan dulu ini yolknya ya. Ini seperti biasa kita cuci dengan Aquades. Kita cuci dengan Aquades. Pisahkan embrio dari yolknya. Kita coba memotongnya dengan dasar hitam. Pas dia motret, pas fokusnya hilang ya. Tadi pas saat nunggu dapat fokusnya. Ya, dapat fokusnya sih, cuma ya tadi karena bentuknya terlalu kecil sehingga seperti lingkaran saja. Kita bersihkan dulu dari sisa cairan. Tadi kan bercampur Aquades. Ya, semoga bisa dipoto ya. Tidak dapat fokusnya ya, ntar. Nah, ini ada.
Ya, demikian tadi ya hasil pengamatan kita terhadap morfologi embrio ayam fase perkembangan awal ya, mulai 12 jam sampai 7 hari ya. Nah, setelah pengamatan morfologi ini kita lanjutkan dengan pengamatan mikroanatomi ya. Nah, dalam pengamatan mikroanatomi ini kita buat preparat irisan embrio ayam dengan metode parafin dan pewarnaan hematoksilin iusin. Nah, jadi dari proses pembuatan preparat irisan embrio ayam ini dengan metode parafin dan pewarnaan hematoksilin iusin, kita sajikan data dalam bentuk sampel gambar-gambar berikut ini ya. Lalu kita amati, kita organisasi data dalam bentuk tabel, deskripsi, sketsa gambar, foto, dan keterangan gambar. Berikut ini sampel foto ya untuk embrio ayam usia inkubasi 12 sampai 15 jam. Ya, dari foto ini terlihat stria primitif mulai memanjang dari bagian posterior dan mulai terbentuk cekungan primitif. Kemudian ini ya, ini menunjukkan embrio ayam waktu inkubasi 18 sampai 22 jam. Dari sini terlihat bahwa stria primitif telah mencapai panjang maksimal. Stria primitif telah mencapai panjang maksimal. Gambar berikutnya, embrio ayam waktu inkubasi 23 sampai 26 jam. Ya, hasil pengamatan embrio menunjukkan adanya lipatan kepala di anterior dan somit mulai terlihat dengan jelas. Proamnion, lipatan kepala, area opaka, dan area pellucida terlihat juga dengan jelas. Somit, pulau darah, batas mesoderm, foregut juga mulai terlihat. Nah, ini tadi ya untuk embrio ayam waktu inkubasi 23 sampai 26 jam. Ya, ini gambar embrio ayam dengan waktu inkubasi 30 sampai 33 jam. Ya, dari gambar ini terlihat jumlah somit berkembang sebanyak 7 pasang. Terjadi juga perkembangan vesikula optika. Ya, terjadi pula perkembangan vesikula optika. Kemudian jantung juga terlihat berada sedikit ke kanan. Di samping itu ada pembagian 3 vesikel otak ya, yaitu ada prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon yang sudah mulai terlihat jelas. Ya, nah ini ya untuk embrio ayam dengan waktu inkubasi 30 sampai 33 jam. Ya, sekarang gambar embrio ayam dengan waktu inkubasi 48 jam sampai 52 jam. Ya, ini makin berkembang ya.
terlihat bahwa embrio mulai memperlihatkan perbedaan spesifik dibandingkan umur sebelumnya. Karena bagian anterior memutar ke arah kanan. Lubang auditorius mulai terbuka. Jantung membentuk huruf S. Lekukan kepala amnion menutupi seluruh daerah telencephalon, diencephalon, dan mesencephalon. Di samping itu juga menutupi plat oral, batang mata, tuba neural yang sudah mulai terbentuk, ya. Saya ulang, pada fase ini, ya, waktu inkubasi embrio 48 sampai 52 jam, plat oral, batang mata, tuba neural juga sudah mulai terbentuk, ya, sudah mulai terbentuk. Gambar ini menunjukkan embrio ayam fase perkembangan dengan waktu inkubasi 64 sampai 69 jam. Terlihat di gambarnya, ya, kuntum sayap dan kuntum kaki mulai terbentuk dan semakin besar ukurannya seiring dengan pertambahan waktu inkubasi. Kuntum kaki ukurannya lebih besar dibandingkan kuntum sayap. Jantung sudah dapat dibedakan antara atrium dan ventrikel. Tuba neural semakin berkembang menjadi korda neural. Kemudian juga pembagian otak semakin berkembang menjadi telencephalon, diencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Mata mulai mengalami pigmentasi, kuntum ekor mulai menekuk ke arah depan tubuh. Ya, nah ini untuk perkembangan embrio ayam dengan waktu inkubasi 64 sampai 69 jam. Ya. Berikutnya, perkembangan embrio ayam dengan waktu inkubasi 4 hari dan 5 hari, ya. Sekarang kita lihat ciri-ciri yang 4 hari, ya. Plat pada jari, ya. Plat pada jari kuntum sayap belum terpisah, sedangkan plat pada jari kuntum kaki ya, sedangkan plat pada jari kuntum kaki sudah terpisah, namun jari-jari belum benar-benar terpisah. Celah pada protuberansia processus mandibularis mulai membentuk garis, ya, mulai membentuk garis. Kemudian untuk hari kelima, kebetulan ini gambar hari kelima, ya. Ini gambar hari kelima. Untuk perkembangan inkubasi waktu 5 hari, pelat jari baru terlihat, ya, baru terlihat, dan cekungan antar digiti terbentuk mulai umur 6 hari. Pada umur 5 hari inkubasi tungkai. Pada umur 5 hari inkubasi, ya. Jadi pada umur 5 hari inkubasi, gambar ini, tungkai memanjang, terutama bagian proksimal, dengan garis anterior dan posterior memanjang secara paralel. Sebaliknya, perubahan bentuk tubuh sangat sedikit. Kuntum sayap dan kaki memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama. Ya, nah ini untuk embrio ayam dengan waktu inkubasi 5 hari. Ya, dengan waktu inkubasi 5 hari. Sekarang kita lihat gambar embrio ayam dengan fase perkembangan
Waktu inkubasi 6 hari. Ya, dari gambar ini paruh mulai terlihat dengan jelas. Segmen digiti sudah terbentuk. Digiti kedua dan ketiga mulai memanjang, serta pembengkokan pada persendian sayap dan kaki mulai terbentuk. Adanya perkembangan lubang telinga yang berupa lubang besar. Kemudian bagian dinding diencephalon mengecil. Ada gizzard dan pankreas. Ya, berikut gambar terakhir untuk fase awal perkembangan embrio ayam, ya, yaitu pada inkubasi 7 hari, ya, dengan lama waktu inkubasi 7 hari. Ya, dari sini terlihat organ sudah mulai berkembang. Organ yang berkembang cukup lengkap. Paruh tumbuh lebih prominen dengan papilla sklera pada bagian dorsal. Sayap dan kaki sudah berkembang lengkap. Folikel bulu tumbuh pada permukaan dorsal tubuh, mulai dari brachial hingga lumbosakral. Ya, di sini terlihat juga bahwa organ visceral mulai berkembang. Korda seksual tapinya belum terbentuk, ya. Korda seksual belum terbentuk. Nah, ini fase awal perkembangan embrio ayam yang kita amati mulai fase umur inkubasi 12 jam sampai 7 hari, ya. Nah, dari data-data ini silahkan datanya di organisasi. Sekali lagi, buat dalam bentuk tabel. Gambarnya boleh di sketsa, beri keterangan. Kemudian boleh juga dibandingkan dengan gambar yang di print dari sini, boleh, ya. Gambar yang di screenshot atau di print screen dari video ini. Tapi tetap harus ada gambar yang di sketsa dan diberi keterangan, ya. Diskusikan dengan kelompok Anda, silahkan. Yang tadi praktikum kita tentang perkembangan embrio ayam pada fase awal perkembangan, ya. Antara 12 jam sampai 7 hari. Silahkan organisasi data, amati hasil perkembangan yang disajikan dalam video ini, buat data, gambar, beri keterangan, dan mungkin kalau ada data tabel yang diperlukan dari hasil deskripsi yang ada di video ini, ya. Silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya, buat laporan praktikum paling lambat dikumpul minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.